Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Hayu Pistiwati, MPD. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Septina Sulistiwaningrum, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini belum bisa hadir. Yang kami hormati Pembina Rahis Kalimasada, Bapak Imam Baihaqi. Yang kami hormati Ustadz Burhan Sodik. Yang kami hormati Ketua Rahis Kalimasada, Mas Aji Supriyo, serta para tamu undangan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini meskipun tidak dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi semoga tidak mengurangi rasa syukur kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita semua bisa berkumpul, semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Iva Aulia Husnuria Salsabila, selaku pewara pada acara Cakra pagi hari ini yang bertema memupuk harapan untuk meraih kemenangan di bulan kemuliaan. Izinkan saya membacakan susunan acara Tabligh Akbar pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, lantunan ayat suci Al-Quran. Dilanjut acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, isi acara. Dan acara yang terakhir adalah penutupan. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersiap.
Baik, selanjutnya supaya acara pada pagi hari ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Nasidah Rohaniyah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadakallahu al-azim wa sadakallahu sekali. Kepada saudara Nasidah Rohaniyah kami ucapkan terima kasih. Semoga yang membaca sekaligus yang mendengarkan senantiasa melimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Rahayu Kristiwati, MPD, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepadanya kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Arfianti Wulandari. Mendengar suara Bu Pristi enggak, Dek? Suara Bu Pristi mendengar ya? Ya, Mendengar ya. Bu Pristi videonya nanti malah putus nyambung. Ibu tutup dulu ya ini ya videonya ya. Tadi sempat putus nyambung. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin ada kehadiran narasumber, Bu Pristi sampaikan yang saya hormati narasumber. Lalu teman-teman pengelola ini yang sudah hadir, Bu Martini. Assalamualaikum Bu Martini, alhamdulillah sudah hadir ya Bu. Lalu Bu Martini. Ada Pak Imam, alhamdulillah hadir pula Pak Imam pembina Rohis. Assalamualaikum Pak Imam. Lalu panitia acara tablik akbar, alhamdulillah yang bersahaja semuanya. Terima kasih. Mungkin ada kehadiran Bapak Ibu dosen, tapi ketika saya cek belum ada yang bergabung ya. Semoga nanti ada yang bergabung. Lalu seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya banggakan, terutama yang tergabung di dalam organisasi di pembinaan Rohis ya, di bawah pembinaan oleh Pak Imam Baihaqi. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan ya, bisa bertatap muka lewat ini, bersilaturahmi dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita selamanya ya Dek. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin.
Bu Kristi mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara tabligh akbar ini. Sekaligus senang ya, senang sekaligus juga bangga kepada adik-adik mahasiswa ini. Karena mempunyai ide kreatif yang bisa mendukung peningkatan reputasi dan prestasi mahasiswa juga di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ya, jadi ini ada sedikit koreksi ya, Dek. Nanti lain kali jika menyelenggarakan kegiatan dalam undangan disertakan dalam acaranya sehingga kami nanti bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan dan mungkin akan memberi masukan agar acara ini dapat terselenggara lancar, sukses, dan bermanfaat untuk semuanya, gitu ya. Jadi Bu Krisi bingung ini Bu Krisi diundang apa, untuk mengikuti atau apa, karena tidak ada perihalnya, gitu ya. Nah, dalam administrasi harus tertib deh, gitu ya. Nah, biasanya acara tabligh akbar ini kan melekat dengan kehadiran narasumber ya, narasumber yang akan memberi wawasan, tambah ilmu, no, nasihat untuk kita semuanya gitu. Makanya tadi saya tanyakan pada Mbak Eki ya, Mbak ada narasumbernya enggak gitu. Ya, ada narasumber yang hadir, alhamdulillah kami dari pengelola mengucapkan terima kasih atas berkenannya narasumber hadir dalam acara ini. Insya Allah kehadiran dari narasumber nanti dapat menambah wawasan ilmu yang berkah, berlimpah untuk Anda semua, untuk kita semua. Gitu ya. Nah, teman-teman pengelola dan mahasiswa yang saya hormati, serta Pak Imam, tabligh akbar merupakan acara pengajian Al-Quran kalau terus diingat ya. Acara pengajian Al-Quran berskala besar, makro ya, atau pertemuan keagamaan massal ya, yang diadakan di seluruh Indonesia. Nah, acara ini biasanya disertai dengan khutbah, ya enggak? Zikir, dan dakwah gitu ya, agar kita dapat menambah ilmu yang berlimpah lagi gitu. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini yang penuh dengan rahmatnya. Alhamdulillah ini telah dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa sudah menyelenggarakan acara ini di lingkungan jurusan PSI sendiri. Ini juga merupakan langkah yang baik ya, menuju kebaikan, menebar kebaikan untuk kita semua ini. Nah, dalam kesempatan ini, Bu Kristi, Bu Martini yang telah hadir sebagai pengelola jurusan, tiada kata dan ungkapan yang dapat kami ucapkan untuk adik-adik dan pembina Rohis ini, dan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah gitu ya, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan belayan mesra, rahmat dan nikmatnya untuk kita ya, di bulan penuh rahmat. Lagi ucapkan terima kasih dan apresiasi saya tujukan kepada beberapa pihak lah ya, yang telah meretas acara ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, perlindungan, dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu ya adik-adik semuanya. Demikian yang dapat Bu Krisi sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini dibuka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Sarjana ya. Ini karena pukul 9 juga Bu Kristi ada acara, ini webinar di tempat lain gitu ya. Jadi Bu Kristi bisa izin ya nanti Pak Imam dan adik-adik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Rahayu Kristiati kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina Rohis Kalimasada Bapak Imam Bahati, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Sastra Indonesia. Maaf tadi Bu Pristi ya, Dr. Pristiati. Kemudian Ibu Sumartini, Ketua Prodi Sastra Indonesia. Juga Bu Nasharyati. Tadi sempat saya lihat ada Bu Nasharyati. Juga alhamdulillah sudah hadir. Kemudian narasumber pada Kilo Ramadan kali ini adalah Bapak Burhan Sodik ya. Alhamdulillah sudah hadir. Ini Bu Dewi Mulyawati juga hadir dari jurusan Bahasa Indonesia. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketua Rohis Kalimasada Mas Aji Supriyo. Kemudian panitia juga saya hormati semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan Allah berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan serta kesempatan ya, sehingga bisa hadir walaupun secara virtual di dalam acara Kilo Ramadan, Cahaya Kilo Ramadan atau Cakram Rohis Kalimasada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah semangat kita di dalam mengisi bulan Ramadan ya, yang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal berapa? Dari tanggal 13 ya. Dari tanggal 13 sampai sekarang berarti sudah 10 hari tambah 1 ya. Ya, sudah tanggal 24 sekarang. Jadi sudah masuk pada hari yang ke-11, mudah-mudahan semangat kita tetap baik dan kalau bisa bertambah ya di dalam bulan Ramadan. Kalau saya ingin mengajak saudara-saudara yang hadir di sini, baik yang dari Prodi Sastra Indonesia maupun pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta mungkin ada yang dari luar prodi. Ada nggak Mas Aji? Sepertinya dari luar jurusan ada atau tidak? Dari jurusan ya mungkin ada ya. Saya di sini tidak bisa melihat siapa-siapa yang hadir karena biasanya itu pakai Zoom.
Kalau ini jurusan hanya lihat 30 lainnya, belum saya lihat daftarnya, itu bahasa agak kurang familiar ya. Baik, kalau saya ya ingin mewakili diri juga saudara-saudara baik ikhwan maupun akhwat yang hadir di sini untuk menyongsong kilau cahaya Ramadan dengan semangat bertolabul ilmi ya, dengan semangat bisa ditambah semangat bertolabul ilmi dalam rangka untuk dapat beramal atau berbuat kebaikan ya. Jadi Ramadan itu kan bulan yang sangat istimewa ya, sangat istimewa. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lainnya itu yang paling istimewa ya. Ramadan satu-satunya bulan yang dari 12 itu yang nomor 1 yang paling istimewa ya. Jadi keistimewaannya apa? Keistimewaan Ramadan itu yang pertama yaitu Syahrullah ya. Ramadan itu bulan Allah. Kemudian Syahrul Quran, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada Syahrul Siam, yaitu bulan berpuasa ya, bulan yang waktu ini kita berpuasa. Kemudian ada Syahrul Tilawah ya, bulan kita banyak membaca Al-Quran ya, dan kitab-kitab lainnya yang isinya itu sesuai dengan kandungan Al-Quran. Kemudian yang kelima itu Syahrul Rahmah ya. Bulan Ramadan itu bulan Allah menurunkan rahmat ya. Bulan ketika Allah banyak menurunkan rahmat yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian Syahrul Maghfirah ya, Syahrul Maghfirah itu bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Masih ada lagi yang ketujuh, bulan Sobar ya. Bulan Sobar itu bulan tempat menguji kesabaran kita, meningkatkan kesabaran. Kemudian yang ke-8 Syahrun Najah ya. Pada bulan ini kita melupakan bulan kesuksesan ya, bulan Najah itu bulan kesuksesan, kita insya Allah dilepas dari adab neraka ya. Kemudian yang ke-9 tuh bulan Mu'asah ya. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada insan mukmin ya, pada insan mukmin. Itu bulan atau Syahrul Falah ya. Syahrul Falah itu bulan kemenangan bagi kaum mukmin. Itu dahulu pernah ada perang Badar ya, perang Badar itu dimenangi oleh orang mukmin itu yaitu pada bulan Ramadan. Di antaranya itu minimal 10 istimewaan bulan Ramadan. Nanti mungkin akan diisi kaji materi yang insya Allah bermanfaat oleh Bapak Burhan Shodiq ya. Jadi Pak Burhan Shodiq itu sangat produktif ya, menulis buku lebih dari 50 judul ya, yang insya Allah kita dapat membacanya. Nanti kalau sudah diberitahu kita makin akrab dengan beliau, mudah-mudahan kita makin bersemangat di dalam menuntut ilmu ya. Jadi mengapa kita kaitkan dengan menuntut ilmu? Karena cahaya ya, ilmu itu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Jadi
di pondok-pondok itu biasanya ya di pesantren-pesantren kalau ada Ramadan itu pada tabarukan membaca kitab ya, tidak hanya kitab Al-Qur'an, ada kitab-kitab yang lain ya. Itu karena memang bulan Ramadan itu tadi ya ada kita bermandi cahaya. Cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan. Saya dahulu juga alhamdulillah itu pernah di Jogja itu di Masjid Jenderal Sudirman itu juga pada saat menjadi mahasiswa saya berharap pada para mahasiswa itu karena usia muda itu sangat apa namanya ya istimewa juga itu untuk mengisi segala macamnya ya. Kita yang tua-tua juga masih juga apa insya Allah tetap bersemangat walaupun sudah tua ya, sudah tua. Ya, belum begitu tua ya, mati nih. Ya jadi apa namanya maksudnya yang muda-muda itu lebih-lebih ya, tetapi kalau sudah tua kadang-kadang ya kita tetap ingin bersemangat walaupun kadang-kadang puasa itu memang lain ya, rasanya itu ya ada tantangan juga bagi orang yang sudah tua mungkin ya, beda dengan ketika masih muda. Kalau dahulu pas masih muda itu saya di Jogja itu menjadi sekretaris panitia Ramadan Masjid Jenderal Sudirman itu tahun 2001 ya kalau tidak salah, pas kuliah. Itu banyak sekali kegiatannya itu dahulu ya, nggak perlu disampaikan juga di sini, nanti malah jadi istilahnya itu sum'ah ya. Tapi bukan maksud itu hanya mengingat-ingat yang dahulu itu dalam rangka memberi semangat, itu boleh menurut saya ya, bukan dalam rangka pamer atau riya atau sum'ah. Itu artinya memberitahukan yang sudah amal kebaikan itu tidak boleh ya. Man sama'a sama Allahu bi, barang siapa memperdengarkan amal baiknya maka akan diperdengarkan amal buruknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi ada keistimewaan bulan Ramadan itu banyak sekali ya, sehingga ada hadis Nabi ya, laula ya'lamun nasa ma fi hadas syahri fil khairati latamattat ummati ayyakuna Ramadanus sanati kulliha, rawahu Muslim ya. Jadi seandainya manusia mengetahui kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap agar seluruh tahun menjadi bulan Ramadan. Seperti itu, atau istilahnya kalau tulisan sekarang itu Ramadan ya. Ya apa namanya, tulisan yang baku RAMADAN, membacanya ya Ramadan atau Ramadan boleh aja kalau membaca ya, tidak susah ya. Jadi berbahasa itu kan fleksibel ya. Kalau ucapan tidak, sementara ini belum dibakukan ya, ucapan Ramadan itu mau apa. Kalau yang tidak seto yang membacanya Ramlan ya, nggak apa-apa. Baik, nanti kalau saya berpanjang lebar malah kurang etis. Jadi intinya saya berpesan pada diri saya juga teman-teman semua yang ada di ini, yang ada di Google Meet ini, untuk tetap bersemangat ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini semangat untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk menambah amal kebaikan ya, karena kalau amalan tanpa ilmu itu akan kurang baik ya hasilnya ya, seperti itu. Terus sebagai orang bahasa ataupun orang pendidikan bahasa, kita sebaiknya bertutur kata yang baik, lebih-lebih di bulan Ramadan. Tidak boleh misalnya itu mengatakan sesuatu yang kurang baik ya, seperti yang disarankan oleh antara lain oleh Ustadz Yusuf Mansur itu, ibu-ibu itu tidak boleh mengatakan bulan Ramadan itu malah pada mahal, tidak boleh seperti itu.
Misalnya juga apa namanya kita itu karena apa ya, mahasiswa misalnya ngomong wah ini bulan Ramadan rasa-rasa enggak boleh ya. Jadi kata-kata itu akan menjadi doa. Sebaiknya kita berkata-kata yang baik, insya Allah Ramadan menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita ya, karena bulan Ramadan bulan yang istimewa. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan tausiah dari Bapak Burhan Sodik. Alhamdulillah sudah rawuh dari tadi. Baiklah dari saya cukupi sekian. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Bayhaqi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Rohis Kalimasada, Saudara Aji Supriyo. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih untuk pewara. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas Ibu Rahayu Suciwati dan Bapak Imam Bayhaqi serta tamu undangan, juga narasumber kita Bapak Imam Burhan Sodik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara cakram kali ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi untuk kegiatan Ramadan kali ini semoga kita bisa mengisinya dengan amal-amal yang baik. Karena pada tahun lalu Ramadan kita sebenarnya tidak maksimal karena kita terbentur dengan COVID. Kalau untuk tahun ini insya Allah karena terawih sudah bisa dibolehkan oleh pemerintah, diulah kita maksimalkan untuk Ramadan tahun ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Belum tahu kita tahun depan bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Mumpung masih diberi kesempatan, yuk bareng-bareng kita maksimalkan kesempatan kali ini. Jadi untuk cakram kali ini semoga bisa menambah wawasan dan teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti Bapak Burhan Sodik sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian sambutan dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Aji Supriyo kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti. Acara akan dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya, perkenankan saya selaku pewara membacakan CV dari moderator kita. Nama lengkap, Anissa Putri, tepat tanggal lahir Kabupaten Semarang 28 Agustus 2000. Alamat, Banjaran Kesongo RT 3 RW 8 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Kewarganegaraan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Status mahasiswa. Email putri.yanisha@gmail.com. IG ca_ni2ca. Facebook Nisa Anissa. Nomor handphone 089637961496. Data pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri Kesongo 4, SMP Negeri 2 Tuntang, Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang. Pengalaman organisasi jurnalistik majalah Asof sebagai editor. Karang Taruna PRIB sebagai pengurus harian, IPPNU Hashim Asyari sebagai pres dan jurnalistik, Rohis Kalimasada sebagai pengurus harian, Orda Saestu PPDA. Prestasi
Prestasi Lomba Tulis Puisi Tingkat Kabupaten tahun 2014. Juara prestasi 3 Akademi Tingkat Sekolah tahun 2015. Peserta Lomba Presentasi Bahasa Jepang Tingkat Jawa Tengah. Penulis terpilih Antologi Cerpen dan Puisi Baca Literasi Mansa. Kepada Saudari Anissa Putri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan terutama di bulan yang berkah ini. Senang sekali perkenalkan saya Anissa Putri yang akan memoderatori acara Tabligh Akbar Cahaya Kilau Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis Kalimasada Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada acara Tabligh Akbar ini yang mengambil tema memupuk harapan untuk meraih kemenangan di bulan kemuliaan yang akan dibawakan oleh beliau Ustadz Burhan Shodiq SS. Beliau berasal dari Pajangrejo, RT 03, RW 20, Palur, Mojolaban, Sukoharjo. Telah menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 2, SMP Al-Islam 1 Solo, SMA Negeri 1 Solo, S1 Sastra Inggris UNS, S2 UMS. Beliau merupakan seorang aktivis penulis buku, mengelola penerbitan buku, dan mengelola sekolah menulis buku. Jika masih penasaran, dapat mengunjungi akun media sosialnya di Instagram @burhanshodiq. Baik, saat ini beliau telah hadir di antara kita. Sekedar mengingatkan bahwa nanti setelah pemaparan ada sesi tanya-jawab bagi yang ingin bertanya. Langsung saja kita akan mulai kepada Ustadz Burhan Shodiq. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin muslimat ya, Bapak dosen, ibu dosen serta para mahasiswa dan mahasiswi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman dan Islam, atas segala nikmat hidayah dan iradah, atas segala nikmat sehat dan sempat, atas segala nikmat rasa aman dan juga rasa nyaman yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Semoga dengan duduknya kita di hadapan HP kita masing-masing, laptop kita masing-masing pada kesempatan pagi ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal sholih yang nantinya akan memperberat timbangan kita di yaumul hisab. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dan sampai kapanpun juga. Membahas tentang Ramadan, maka kita membahas satu bulan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Muhammad sebagai sebuah hadiah ya. Kenapa kemudian kita mengatakan Ramadan sebagai sebuah hadiah?
Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan di dalam pembacaan sari tilawah ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hal ini menandakan kepada kita semua bahwa syariat siam, syariat puasa itu tidak hanya pada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi syariat puasa juga dimiliki oleh kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya. Dan yang membedakan adalah kaum nabi-nabi sebelumnya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang lebih lama, waktu yang lebih panjang daripada yang diberikan kepada kaumnya Nabi Muhammad. Contoh, seorang raja di zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud, itu dia memimpin kerajaannya sebanyak 400 tahun. Itu artinya kehidupan dia, usia dia lebih banyak daripada masa periode kepemimpinannya. Maka oleh karena itu, umat-umat terdahulu umurnya bisa panjang-panjang ya, bisa 400, 500, 600, bahkan ada yang 1000 tahun. Sementara kaumnya Nabi Muhammad mungkin hanya sekitar 62, 64, 70, 80, 90. Itu pun sudah sangat langka ya kita temukan nenek-nenek atau kakek-kakek di usia 90 dan mereka masih diberikan kesempatan untuk beramal ya. Makanya ini adalah merupakan hadiah. Kenapa kemudian hadiah? Agar umatnya Nabi Muhammad bisa menyamai atau mungkin mengejar ketertinggalan dalam perolehan pahala dan amal. Maka itulah kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik sampai-sampai diiming-imingi ya dengan kalimat-kalimat positif yang menyebabkan seseorang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Misalnya saja seperti sabda Nabi, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, ta'al, datanglah. Dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tahan. Ini adalah bulan-bulan di mana orang itu menjadi lebih mudah untuk berbuat baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Contoh misalnya para mahasiswi ketika Anda membayar hutang, kaitannya dengan hutang puasa Ramadan tahun lalu, ketika Anda sahur sendirian, kemudian ketika Anda puasa sendirian, di kampus lihat banyak orang minum es teh, banyak orang makan di kantin, lihat teman-teman kos juga pada makan dan lain-lainnya. Tentunya beribadah puasa, membayar hutang puasa tahun kemarin itu ketika dalam posisi sendiri seperti itu tentu sangat berat. Ya, apalagi kalau kita lihat cuaca ekstrim seperti sekarang, panasnya luar biasa. Makanya pada saat bulan-bulan sebelum Ramadan, beribadah itu tidak seringan ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Orang ketika mau sholat malam ya, sholat malam pun juga seperti itu. Sholat malam ketika di luar bulan Ramadan rasanya berat ya. Kita bangun, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, sementara yang lain posisi tidur terlelap ya. Sedangkan di bulan Ramadan, orang berbondong-bondong untuk melakukan sholat malam ya, dalam bentuk sholat tarawih. Ya. Sedekah pun juga seperti itu. Di luar Ramadan susah banget ngajak orang makan ya, tapi kemudian di dalam bulan Ramadan ini orang berbondong-bondong memberi makan orang yang berbuka di masjid-masjid dengan takjil, dengan jaburan, dengan makanan-makanan ringan ataupun makanan-makanan berat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama yang harus kita sadari bahwa ini adalah sebuah gift dari Allah, sebuah hadiah dari Allah untuk kita semua. Maka dikatakan kalau Ramadan datang itu kita sebagai seorang mukmin harus apa? Harus fariha, harus bahagia, harus gembira. Gembira dengan kedatangan Ramadan. Karena ketika ini kita pahami sebagai sebuah hadiah, siapa sih orangnya yang tidak mau diberi hadiah? Ada di sini orang nggak mau dikasih hadiah, semuanya orang pasti mau dikasih hadiah. Ya, panitia karena bikin acara seperti ini sama dekanat dikasih hadiah, misalnya masing-masing handphone keluaran seri terbaru dengan 6 GB dan ROM-nya 128 GB ya. Pasti senang ya. Pasti wajahnya berseri-seri apalagi diumumkan di papan pengumuman, diumumkan di website atau di Instagram. Seorang ayah juga bakalan senang kalau seandainya dapat hadiah dari anaknya. Seorang ibu juga bakalan senang kalau dapat hadiah dari suaminya. Semuanya senang kalau dikasih hadiah. Maka alangkah anehnya kalau seandainya seorang muslim tapi dia nggak senang sama Ramadan. Dia nggak senang sama hadiah dari Allah.
Dia menggerutu, dia merasa sedih, ya Ramadan lagi, puasa yang kemarin belum aku bayar, ini sudah datang Ramadan. Dia tidak bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dia tidak bahagia dengan datangnya bulan puasa. Ya. Makanya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana konsep Ramadan di dalam benaknya. Karena bisa jadi Ramadan ini sama, ma'asyiral muslimin, sama 29-30 hari, cuma pensikapannya itu sangat berbeda. Saya kasih contoh ya. Karena orang itu bakalan mensikapi sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kalau dia tidak memiliki ilmunya, dia tidak akan mensikapi sesuai dengan kadarnya. Tetapi kalau seseorang memiliki ilmu dan kemudian dia tahu tentang sesuatu, maka dia akan mensikapi sesuai dengan kadarnya itu. Contoh, ada seorang kakek dan seorang cucu, mereka mau jualan ikan ya, ikan arwana ya, mereka mau jualan ikan arwana. Lalu ikan arwana ini oleh kakeknya diminta untuk ditawarkan ke tetangga depan rumah. Cuk, coba kamu tawarkan ikan arwana bagus itu ke tetangga depan rumah ya. Berapa dia tawar? Akhirnya cucunya kembali ke rumah, kemudian dia bilang ditawar 50.000 kek ya. Ikan sebagus ini ditawar 50.000. Iya, karena kata dia itu mirip bandeng katanya. Ya sudah. Akhirnya kemudian ditawarkanlah ikan itu ke seorang juri ya, lomba ikan arwana tingkat nasional, dan dia tahu bahwa ikan ini pernah menang lomba. Lalu ditawarkan kepada juri itu, berapa dia tawar? Ya, cucu itu menjawab, dia tawar 50 juta rupiah. Karena dia tahu ikan kita pernah menang lomba pada suatu kontes tingkat nasional. Ikannya sama, ma'asyiral muslimin, ya, arwananya sama. Cuma ketika ditawarkan kepada orang yang tidak punya ilmu soal arwana, dia hanya menawar 50.000 saja. Sedangkan ketika ditawarkan kepada seseorang yang memahami, mengerti nilai sebuah ikan arwana, dia berani bayar sekitar 50 juta. Ramadan ini sama di hadapan manusia, hanya saja bagaimana manusia mensikapinya tergantung dari ilmu yang dia miliki. Mungkin bagi beberapa orang Ramadan ini hanyalah bulan biasa, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Kalau yang membuat beda cuma kalau pagi kita puasa, kalau pagi kita sahur, kemudian kalau malam kita sholat tarawih. Tidak ada yang membedakan kecuali cuma itu saja. Akhirnya pola pensikapannya terhadap Ramadan pun juga tidak berubah. Dia mensikapinya Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan yang biasa saja. Bedanya mungkin dia tidurnya lebih lama, karena mungkin kalau di siang hari dia panas mau keluar-keluar, dia takut haus, takut lapar, akhirnya jadi dalam kamar aja dia tidur ya. Sikapannya tidak ada yang berbeda, tapi bagi beberapa orang yang kemudian mengetahui bahwa Ramadan ini begitu mulia, Ramadan ini begitu berharga, Ramadan ini begitu istimewa, Ramadan ini adalah sosok yang ditunggu-tunggu, maka bagaimana sih rasanya orang ketika bertemu sama sosok yang ditunggu-tunggu? Pasti dia lakukan penyambutan yang luar biasa, pasti dia akan lakukan amal-amal yang luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan di luar Ramadan, dia lakukan di bulan Ramadan. Sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan di luar Ramadan, dia kerjakan di dalam Ramadan. Ya, dia buat Ramadan ini begitu istimewa untuk dirinya. Makanya kita cek sekarang pada diri kita, apakah kita menganggap Ramadan ini adalah usual month ya, bulan yang biasa saja ya, as usual sebagaimana biasanya. Atau bulan ini kita maknai sebagai sesuatu yang wow, yang great, yang gede, yang besar, yang ultra, yang fabulous ya, yang unordinary ya, yang wah luar biasa lah pokoknya ya. Makanya penyambutannya pun juga seharusnya berbeda kalau kita memang menganggap Ramadan ini sesuatu yang istimewa. Contoh, para sahabat itu mereka sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka selalu berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka memang benar-benar menunggu datangnya bulan Ramadan. Sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang diharap-harap, sesuatu yang diinginkan. Makanya ketika 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah well prepared. Mereka sudah persiapan dengan sangat bagus. Maka dikatakan oleh seorang ulama, Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan mengairi, dan Ramadan adalah bulan memanen. Ya.
Hanyalah orang-orang yang pernah menanam, hanyalah orang-orang yang pernah mengairi yang berhak untuk memanen. Sementara orang yang tidak pernah menanam, tidak pernah mengairi, bagaimana mungkin dia akan memanen? Ya, makanya Rasulullah SAW dikenal memiliki semangat luar biasa ketika di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Ibu Aisyah mengatakan, tidaklah aku melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Jadi ibarat kata kita ini adalah seorang atlet taekwondo, atau mungkin atlet lari maraton, atau mungkin atlet lari sprint. Perlombaan dimulai bulan April, maka Januari atau Desember tahun kemarin kita sudah masuk ke training center. Kita olah tenaga kita olah stamina kita olah tubuh kita, agar kemudian pas perlombaan itu datang, kita dalam posisi siap. Makanya dikatakan ulama, sungguh bahaya ketika kewajiban itu datang, kita tidak dalam posisi siap untuk mengerjakannya. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah 10 hari kita melakukan ini, kita dalam kondisi siap atau tidak menghadapi Ramadan? Jangan-jangan kemudian 10 hari Ramadan kita pertama ini yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dan kita ini sangat berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan ogah-ogahan, baca Quran ogah, sholat malas, sedekah masih saja pelit, ya, mendengar nasihat masih saja panas kupingnya, atau masih melazimi keburukan-keburukan ketika sendirian, ya, masih menikmati kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, ya. Makanya orang-orang terdahulu berdoa ketika Ramadan belum datang, mereka berdoa agar bisa disampaikan di bulan Ramadan. Maka kalau seandainya para jenazah-jenazah yang ada di alam kubur itu pengen meminta, mereka akan menangis meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Nah, kalau seseorang melihat Ramadan sedemikian mulianya, sedemikian berharganya, maka orang akan melakukan preparation, melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan amal soleh. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, Ramadan itu mereka tinggal ngegas lagi saja. Ibaratnya etapa pertama, etapa kedua, etapa ketiga, terakhir itu mereka tinggal ngegas saja sehingga masuk finish mereka bisa menang. Nah, tapi bagaimana kondisinya kalau seandainya seperti kita ini tidak pernah melakukan persiapan, Rajabnya juga biasa, Sya'bannya juga biasa, tiba-tiba kita mendadak puasa di bulan Ramadan. Tentu ada di antara kita yang tiba-tiba kena mah, ya, atau mungkin tiba-tiba kita merasa males, ya. Kemudian ada keluhan-keluhan seperti tadi, ya Allah sesasi, poso, panasnya kayak gini gitu, ya. Makanya dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya. Barang siapa yang saum, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berbekal iman dan berharap pahala dari sisi Allah, mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan para sahabat setelah beliau berdoa, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, ketika Ramadan datang, para sahabat berdoa, ya Allah berikanlah kami kekuatan agar di bulan ini kami bisa beribadah lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, ya. Jadi persiapan yang beliau lakukan adalah pertama berdoa kepada Allah, yang kedua bertaubat terhadap dosa-dosanya. Yang ketiga, para sahabat akan berdoa ketika Ramadannya ini habis, mereka berdoa, ya Allah terimalah amal-amal kami selama di bulan Ramadan. Nah, sesuai dengan tema kita, memupuk, ya, semangat untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah di etapa kedua atau di 10 hari kedua ini kita mau bakalan ngapain, ya. Maksudnya kita mau ngapain itu, Allah Subhanahu wa taala janjikan di 10 hari pertama Allah akan berikan rahmah. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Anda yang awalnya malas-malas, tidak mau sholat tarawih, kalau sholat tarawih cuma ikut witirnya doang. Anda yang awalnya malas-malas, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, ya, mending mager, mending duduk-duduk di kafe, atau mungkin kalau malam harinya begadang untuk hal yang tidak ada manfaat, tidak baca Quran, tidak baca zikir, tapi malah nongkrong sama teman-temannya sampai larut malam, ya, pulang-pulang capek, ya. Ketika mendapat rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu.
senakal apapun kita, oleh Allah masih ditutupi dosa-dosanya, tidak diumbar, tidak dibuka aibnya. Tapi justru kadang manusia itu mengumbarnya dengan justru melakukan live di Instagram atau mungkin dibuat viral agar kemudian dia terkenal dengan kejelekan-kejelekannya untuk mendapat pundi-pundi rupiah. Makanya dari itu di awal bulan Ramadan 10 hari pertama sudah kita lalui, kita sudah mendapatkan rahmat Allah insya Allah, ya. Diberikan irodah kebaikan, ya, senang dengan kebaikan-kebaikan, senang dengan diskusi-diskusi, senang dengan sesuatu yang baik, ya. Maka di 10 hari kedua ini apa yang kira-kira mau kita siapkan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah akan berlalu sebagaimana 10 hari yang pertama, ataukah kita sudah siapkan sesuatu yang lebih bagus, lebih keren, lebih hebat di 10 hari yang kedua. Di mana 10 hari yang kedua ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, ya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Bapak-bapak dosen merasa tidak punya dosa? Punya. Ibu-ibu dosen merasa tidak punya dosa? Punya. Mahasiswi, mahasiswa tidak punya dosa? Ya, pasti juga punya dosa. Bahkan yang ngomong ini pun juga punya dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menutupi dosa-dosa dan aib-aib kita. Sampai-sampai dikatakan oleh para sahabat, kalau seandainya dosa itu menimbulkan bau, maka tidak ada satu orang pun yang mau duduk di samping kita. Itulah kenapa, karena kita berdosa, kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Selain Allah tidak ada yang bisa. Kalau dosa itu antar manusia, muamalah, karena mungkin saya mendolimi Anda saya dolimi, kemudian saya minta maaf, Anda memaafkan, selesai urusan kita sesama manusia. Tetapi dosa kita yang kepada Allah ini yang belum selesai. Makanya kita butuh banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, menutup dosa-dosa kita dengan amal-amal baik. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa berdosa dan kita merasa aman-aman saja dengan dosa-dosa kita itu. Para ulama itu kalau pagi ada orang bertamu kepada rumahnya, ulama-ulama tabi'in, ya, ulama-ulama pengikut para sahabat, ya. Kalau mereka bertamu ke rumah para ulama-ulama itu, mereka dapati karpet-karpet ruang tamunya itu dalam kondisi basah kuyup. Padahal tidak musim hujan, padahal tidak bocor atapnya. Lalu tanya kepada budak yang dia miliki, ini karpet kenapa basah kayak gini? Sesungguhnya karpet itu basah karena tadi malam Syekh sedang sholat malam dan dia menangisi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, di 10 hari kedua ini kita benar-benar, ya, berharap ampunan Allah, ya. Dosa itu ada dua kata para ulama. Dosa yang pertama itu adalah meninggalkan perintah. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, itu sudah termasuk maksiat. Orang diperintah sholat dia nggak mau sholat, ya, itu maksiat kepada Allah. Kalau dia meyakini sholat itu sebagai sesuatu yang kalau dia tidak sholat itu mengatakan bahwa kenapa sih Mbak kok nggak sholat, ya karena saya malas saja, saya nggak mau sholat, ya. Maka dia kenanya dosa besar karena meninggalkan sholat. Tapi kalau seandainya dia mengatakan kenapa kok tidak sholat, ya karena saya anggap sholat itu tidak wajib. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, dia bisa khuriju minal millah, bisa keluar dari agama ini, ya. Maka hati-hati buat para mahasiswa, mahasiswi yang mungkin, ya, saya tidak menuduh, ya, sebagian di antara kalian atau teman-teman kalian ada yang masih terbiasa tidak sholat. Subuh ditinggalkan, Masya Allah, ya, duhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet subuh, ya. Itu kan bahaya, ya. Akhirnya menganggap sholat itu remeh, sholat itu ringan, sholat itu kalaupun dikerjakan dengan kecepatan yang super, ya, tidak tumakninah, maka rusak sholatnya, dicuri sholatnya. Maka orang ketika dia meninggalkan perintah Allah itu termasuk maksiat. Ya. Perintah jilbab, harus pakai jilbab. Nggak mau pakai jilbab, alasannya macam-macam. Ya. Kalau saya pakai jilbab gerah, ya. Kalau saya pakai jilbab kecantikan saya hilang. Kalau saya pakai jilbab begini, begitu, ya, banyak sekali alasan. Maka orang-orang seperti ini mereka telah berbuat dosa kepada Allah dengan
meninggalkan perintah. Sementara yang kedua, dosa itu juga bisa berupa bukan meninggalkan perintah saja, tetapi apa? Melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita dilarang zina, tapi kita nekat zina, naudzubillah. Ya. Orang dilarang untuk mengambil hak anak yatim, ya, tapi dia nekat korupsi. Punya harta anak yatim dirampas sama dia. Tidak boleh zalim, kita mendolimi istri, mendolimi anak, mendolimi orang tua, durhaka. Kita mendolimi orang lain, ya, baik dengan mulut kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Atau kita korupsi, kita nyolong, kita maling, ya, itu semua adalah larangan-larangan Allah, ya, dan itu kita terjang, makanya itu kena dosa. Maka semua keturunan Adam itu adalah para pelaku-pelaku dosa, kecuali mereka yang senantiasa memperbarui taubatnya, ya. Seluruh anak Adam itu pelaku dosa, tapi sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang selalu memperbarui taubatnya. Maka oleh karena itu ini mumpung bulan Ramadan, ya, dan tadi sudah disampaikan kita tidak ada jaminan akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Maka marilah kita memperbanyak sujud, ya. Memperbanyak sujud, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya, atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita ketika kita sendirian, ketika nggak ada orang yang lihat, ketika cuma kita sama Allah saja yang tahu, ya. Maka itu semua harus kita kerjakan dalam rangka untuk seeking for maghfirah, ya, mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, hanyalah orang yang serius yang menyiapkan diri, ya. Orang kalau nggak serius nggak mungkin dia menyiapkan diri. Hanyalah orang-orang yang serius saja yang akan menyiapkan diri. Maka untuk itu 10 hari yang kedua ini mungkin lebih enak, lebih taktis, lebih strategis kalau kita itu memiliki tujuan. Coba teman-teman di sini ya, kalau misalnya kalian mau piknik satu angkatan, ya, tapi tidak ada tujuan, kira-kira bagaimana? Ya, sudah ngumpul, sudah di dalam bis, terus ketika ditanya kita mau kemana, panitianya bilang ya kita nggak tahu mau kemana, yang penting bisnya jalan aja. Kira-kira teman-teman akan tetap stay di bis itu atau turun? Ya, wah, kalau nggak ada tujuan ya ngabisin waktu, ngapain, ya, mending saya turun, ya, di rumah. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya suami, punya istri, ibu-ibu diajak bapaknya atau diajak suaminya jalan-jalan, ya, kemana ini Pak? Nggak tahu mah, pokoknya jalan aja deh, ya. Seneng nggak Bu kayak gitu? Ya nggak seneng lah, jalan aja itu kan capek, ya, ngabisin bensin. Tapi kalau Bu nanti buka puasa, tak ajak ya, kemana? Makan di luar. Ya. Wah asik. Ternyata makan di luar itu magic chair-nya dibawa keluar, ya. Nggak, makan di luar, kemana? Oh, ke warung sate kambing favoritnya Mama, ya. Wah, langsung ke gambar tuh tujuannya. Sate kambing favoritnya Mama. Jadi sepanjang perjalanan tuh dia sudah mengimpikan, mengangankan perjalanan menuju sate kambing yang dia seneng. Makanya dia akan semangat kan. Wah, Papa, terima kasih banyak ya. Kamu sudah nganter aku ke tempat favoritku. Yang penting ada tujuan dulu. Meskipun sampai di sana mungkin nanti sate kambingnya tutup, itulah yang persoalan. Tapi dengan adanya tujuan itu akan membuat orang bersemangat. Tapi kalau nggak ada tujuan, orang nggak bakalan semangat. Nah, Ramadan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, juga seperti itu. 10 hari kedua kita ngapain? 10 hari pertama sudah dapat berapa juz? Ada yang sampai 10 juz, 1 hari 1 juz. Ada yang mungkin sampai 5 juz, ada yang mungkin cuma 3 juz, ada yang mungkin 1 juz saja belum. Bertakwalah kepada Allah, ya, dengan sebekal-bekal, dengan sebaik-baik takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, 10 hari kedua ini kira-kira kita mau ngapain ya? Karena hanyalah orang yang punya tujuan yang akan mencari cara. Kalau dia nggak punya tujuan, mana mungkin dia akan cari cara. Teman-teman mau pergi ke satu tempat, ya, kalau teman-teman di UNES ya mungkin mau pergi ke Tawangmangu, dekat kota Solo sini, ya.
Kita cari Grojogan Sewu, ya, di situ katanya dingin, enak buat ngecamp dan lain-lain. Apa yang kemudian teman-teman lakukan? Yang pertama kali dilakukan ketika nggak tahu peta, buka peta, buka aplikasi Maps. Nanti dari situ kemudian ketahuan, oh tujuan saya di sini. Nanti lewatnya sini, lewat tol sekian jam. Maka nanti berhenti di sini. Berarti saya harus bawa bekal ini. Saya harus bawa ganti sekian. Saya harus sini. Uang harus saya bawa sekian. Orang kalau punya tujuan, maka dia akan mencari sarana, mencari the way, mencari jalan untuk ke situ. Ya, kayak sekarang yang lagi rame soal mudik ya. Orang nggak boleh mudik ya, tapi dipercaya ada sekitar 10 juta warga negara Indonesia tetap nekat akan mudik. Ya. Bahkan beberapa wakil presiden minta untuk diberi kompensasi buat para santri agar bisa mudik ya. Orang dilarang mudik, ditahan-tahan ya, kalau dia semangatnya bagus, tujuannya memang pengen mudik ya, dia pasti akan cari cara gimana caranya. Kemarin ada yang men-tweet ya di Twitter ya, kalau pengen mudik berhasil, tawarkan diri Anda di aplikasi marketplace ya, kemudian minta saudara Anda yang di kampung untuk beli Anda ya, membeli Anda. Nanti Anda akan dikirimkan oleh marketplace secara gratis ya sampai di tempat tujuan ya. Ya mungkin itu bercanda saja ya. Tetapi kalau orang itu punya tujuan, pasti dia akan mencari cara. Nah, misalnya saja di 10 hari kedua ini kita punya tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 10 hari kedua harus mengejar ketertinggalan saya di 10 hari pertama. Saya harus baca Quran secara lebih giat lagi. Makanya saya akan cari cara. Saya akan beli Quran yang bagus, yang tulisannya besar-besar. Saya akan cari masjid yang ada AC-nya. Saya akan beli tikar. Saya akan beli bantal untuk senderan ketika baca Quran. Saya akan ajak teman saya untuk berlomba-lomba. Saya akan bikin grup WA agar mereka saling semangat menyemangati. Saya akan. Jadi dibikin derivat dari tujuan tersebut ya. How-nya itu didetailkan ya. Tapi kalau orang nggak punya tujuan, gimana dia mau bikin derivat kayak gitu? Orang dia nggak pengen apa-apa. Ini 10 hari kedua ngapain ya? Ya biasalah puasa kayak biasa, taraweh kayak biasa. Lu nggak pengen ngapa-ngapain? Ya itu udah ngapa-ngapain kata dia. Karena nggak ada tujuan yang diinginkan. Saya sibuk Ustadz, ya siapa sih di dunia ini orang nggak sibuk? Dunia ini adalah lahan kesibukan. Cuma porsinya beda-beda, karena itu optional. Bisa sibuk banget, bisa sibuk biasa, bisa super sibuk, tergantung kita. Nah, makanya kita bagi. Saya mau sibuk untuk urusan dunia, urusan kampus berapa persen nih? Saya mau sibuk urusan diri saya di hadapan Allah berapa persen nih? Saya mau sibuk dengan urusan saya dengan diri saya sendiri berapa persen? Itu semua harus kita bagi, karena kita punya akal. Akal inilah yang akan membantu diri kita untuk membagi prioritas-prioritas apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu godaan setan kepada manusia adalah setan membuat seorang manusia itu kebingungan dengan prioritas amalnya. Misalnya, Ramadan itu prioritasnya memperbanyak bacaan Quran. Semakin banyak khatam, semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Tapi setan bikin kita nggak prioritas pada urusan-urusan yang prioritas. Akhirnya kita sibuk dengan kesibukan sesuatu yang memang hari itu tidak prioritas. Ya. Kita malah sibuk melakukan hal-hal yang di luar dari yang diprioritaskan. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari yang kedua ini kira-kira kita mau berbuat apa nih? Ya, kita mau ngapain nih? Ya. Kita mau menuju apa? Kita mau meraih target apa? Nah, kalau itu nanti sudah ketemu, fa insyaallah, mudah-mudahan kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di 10 hari ketiga, karena di 10 hari ketiga ini menentukan menang atau tidaknya kita dengan ditandai dapat atau tidaknya kita Lailatul Qadar. Banyak para ulama yang kemudian berpendapat paling kuat itu Lailatul Qadar itu didapatkan atau diberikan oleh Allah dalam posisi misteri ya, tidak ada yang tahu, cuma beberapa pendapat ada yang mengatakan di malam 21 atau di malam ganjil ya.
Makanya buat cowok-cowok yang tidak ada beban, tidak ada kesibukan, atau mungkin ada beban dan ada kesibukan tapi mau memprioritaskan, silahkan masuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lakukan iktikaf. Ya. Masuk ke masjid-masjid, ya, putus semua urusan-urusan duniawi kita, sholat, munajat, zikir, sholat, munajat, zikir, sholat, munajat, zikir. Ya. Sebab, ma'asyiral muslimin, ternyata di dalam Ramadan ini, kita beribadah itu tidak melulu soal kuat atau tidak kuat. Tidak melulu soal mampu atau tidak mampu. Tetapi juga soal betah atau tidak betah. Banyak di antara mahasiswa yang kalau nonton drakor itu bisa betah 2 jam, 3 jam betah. Betul nggak, Mbak? Ya. Nonton drakor, drama seri Korea, baik itu di Netflix atau mungkin di aplikasi yang lain, ya betah. Tapi berapa lama kita betah ngebuka Al-Quran kita? Bisa jadi kita baru beberapa menit sudah ngerasa berat. Bisa jadi kita baru beberapa menit sudah ditutup itu Qurannya karena nggak betah. Berapa banyak kaki-kaki kita mas-mas yang cowok-cowok itu bisa naik gunung berjam-jam, bisa mengalahkan rasa capek luar biasa. Ya. Naik gunung setinggi apapun kita akan daki. Ya. Bahkan kalau orang jatuh cinta itu kan bahasanya ya gunung aku daki, lautan aku seberangi. Ya. Demi kamu. Ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Maka orang banyak kuat pada hal-hal yang sifatnya dia suka, tetapi tidak betah pada hal-hal yang sifatnya ibadah sama Allah Ta'ala. Orang bisa kuat naik gunung, kakinya bisa kuat, bisa pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Ya. Tetapi apa? Untuk berdiri sholat taraweh bersama jamaah 11 rakaat saja, dia sudah mengeluh kecapean. Kalau imamnya terlalu lama dia akan protes, ya, dia akan cari masjid yang kira-kira itu dia bisa lebih cepat rakaatnya, bisa lebih cepat sholatnya. Makanya ada seorang kawan yang kuliah di Yaman, dia cerita, dulu di Yaman itu banyak orang yang sholat tarawih itu 1 malam 1 juz. Dan ada seorang kakek-kakek, ya udah tua ya, umurnya 72 tahun, kemudian dia itu kemana-mana bawa tongkat, jalannya nunduk. Ya. Tapi ketika sholat taraweh 1 juz itu tongkat ditaruh, dia bisa duduk dengan tegap, ya. Dan kemudian dia bisa sholat ikut bersama jamaah yang lain. Ini menandakan bahwa tidak cuma kuat saja yang kita butuhkan di Ramadan ini, tapi kita juga butuh apa? Betah. Dan betah itu munculnya dari rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan betah. Coba teman-teman kalau misalnya HP rusak, terus tiba-tiba mati total tuh HP. Apa yang dilakukan? Kita akan beli HP baru. Meskipun nggak punya duit, ya, kita akan usahakan kredit. Kenapa? Cinta pada HP. Kalau motor rusak atau motornya kurang bagus, ditukar dengan motor yang lebih bagus, padahal uang nggak ada, kita akan kredit. Kenapa? Cinta sama motor. Tapi kalau sedekah, apakah kita akan juga berbuat hal yang sama? Atau kita akan, ya saya nggak punya uang, gimana saya mau sedekah gitu. Nah, ma'asyiral muslimah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya bagi kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang senang terhadap kebaikan-kebaikan, ya. Senang terhadap Quran, senang terhadap membacanya, mentadaburinya, menghafalnya. Makanya perumpamaan orang membaca Quran, ya, orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah uturjah, ya, seperti ini ya. Seperti buah utrujah, buah jeruk atau buah lemon. Yang baunya itu harum dan rasanya manis. Tapi seorang mukmin yang tidak baca Quran itu seperti buah kurma yang rasanya manis tapi tidak ada baunya. Sementara seorang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah yang
baunya harum tapi rasanya busuk, atau baunya harum tapi rasanya pahit. Sementara orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah yang baunya busuk dan rasanya pun pahit. Ya. Itu sabda Rasulullah kaitannya dengan perumpamaan manusia dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari ya kita biasakan membaca Al-Quran. Kalau misalnya di rumah tidak ada Al-Quran yang bagus, kita beli Al-Quran yang bagus. Kalau mungkin di rumah tidak ada Al-Quran yang menarik untuk kita baca, ya mari kita usahakan mendapatkan Al-Quran yang menarik. Di rumah nggak ada tempat yang enak buat ngebaca Quran, ya kita posisikan, kita usahakan di rumah itu ada lokasi di mana kita bisa baca Quran dengan baik. Dengan begitu, Masya Allah ya, kalau kita sudah mendapati diri kita sesemangat itu, namanya kalau udah semangat itu, maka apapun halangannya bakalan kita terabas. Tidak ada halangan yang tidak bisa kita terabas. Pasti kita akan terabas. Sama kayak debit air itu. Kalau debit air itu besar banyak kayak air bah itu, mau jembatan sekuat apapun juga bakalan hancur. Tapi kalau air debitnya cuma kecil, ditutup pakai batu baca saja, selokan sudah mampet. Ya. Makanya kita harus memiliki apa? Hamasah ya, harus memiliki semangat yang kuat, yang keren. Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan bisa khatam 60 kali. Imam Syafi'i ya. Imam Ahmad bin Hambal juga sama, 1 bulan 60 kali khatam. Makanya dikatakan semales-malesnya orang mukmin, semales-malesnya orang Islam adalah minimal 1 bulan 1 kali khatam. Nah, kalau kita 1 bulan 1 kali khatam, itu 1 juz itu sebenarnya hanya sekitar 10 lembar. Atau sekitar 20 halaman. Kalau misalnya habis sholat fardu, dibaca 2 lembar, maka insya Allah 1 hari sudah bisa 1 juz. Jadi setelah sholat, sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman, ya 2 lembar kan 4 halaman. Nanti 1 bulan kita bisa khatam sekali. Tetapi kalau misalnya kita mau lebih daripada itu, ya sudah tinggal mengkalikan aja. Eman-eman banget lah, nanti kalau Ramadan ini kita nggak pakai untuk kebaikan-kebaikan, nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Makanya jangan sampai kita seperti yang didoakan oleh Jibril alaihissalam yang mengatakan, celaka, celaka, celaka. Orang yang Ramadannya habis, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat amin, amin, amin. Masya Allah kita bakalan nangis darah itu ya, kalau seandainya kita tidak serius di dalam bulan Ramadan. Maka usikum wa nafsi bittaqwallah ya, marilah kita nasihati diri kita, nasihati keluarga kita, nasihati teman-teman dekat kita, bapak kita, ibu kita, adik-adik kita, kakak kita, untuk kembali mengingat kemuliaan Ramadan ini dan kemudian bersemangat lagi. Untuk apa? Untuk mengamalkan amal-amal sholih, sehingga nantinya kita tidak dibutakan oleh dunia, tapi benar-benar kita akan melakukan prioritas, yaitu dengan mengejar ketertinggalan kita di bulan Ramadan ini. Mungkin materi saya tidak bisa lama, cukup segini dulu aja. Nanti setelah ini bisa kita lanjutkan tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuka 1 sesi pertanyaan oleh 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan. Saya izin bertanya. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Aziz Boyo. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bapak Ustadz Burhan Sotik. Gimana terkait dosa ini, Pak?
Kalau dosa musyrik itu kan memang benar-benar berat untuk diampuni ya Pak. Apakah Ya, itu juga nggak akan bisa diampuni walaupun itu di bulan Ramadan itu Pak? iya baik. Sudah langsung dijawab ini Mbak ya. Iya, Pak. Iya, Ustadz, langsung dapat dijawab. Baik, musyrik itu adalah satu dosa besar ya, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menyekutukan Allah ini kalau dia tidak bertobat, maka dia tidak akan diampuni ya. Oleh karena itu, ketika seseorang dia sudah melakukan tindakan-tindakan kesyirikan ya, menjadikan tandingan-tandingan arbaban min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala, dia bikin tuhan-tuhan kecil ya. Ada yang mungkin menyembah berhala, ada yang mungkin menyembah junjungannya, atasannya, ya, bosnya, atau mungkin menyembah pekerjaannya, atau mungkin menyembah yang lain. Maka dia harus segera melakukan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha orang yang melakukan kesyirikan adalah meninggalkannya, tidak mengulanginya, menutup dengan perbuatan baik, dan menyesali perbuatannya. Ya. Makanya untuk orang-orang yang hari ini mungkin masih pergi ke dukun, ya, masih bertanya kepada dukun tentang pekerjaannya bagaimana, rezekinya bagaimana, ya. Kalau mungkin kehilangan barang, kehilangan sesuatu, tidak datang ke polisi, tapi justru malah datang ke dukun. Atau kemudian suka baca horoskop, ya, bintang-bintang, rasi saya begini, rasi saya begini, maka rezeki saya begini. Atau mungkin ada yang pakai jimat-jimat, ya, pakai mantra-mantra, ya. Tidak masuk Islam secara kafah, tapi masih meninggalkan ritual-ritual seperti itu, maka sebaiknya dia segera bertobat di bulan Ramadan ini, agar kemudian nanti kalau dia dipanggil Allah tidak dalam kondisi masih musyrik, tidak dalam kondisi masih syirik ya. Maka selama kemudian nyawa itu belum sampai ke kerongkongan, masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, masih banyak kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kita. Demikian ya. Silahkan kalau ada lagi. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya lagi. Silahkan membuka mikrofon dan kameranya. Monggo buat teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya izin bertanya, tapi mohon maaf apabila pertanyaan saya menyimpang dari materi yang disampaikan. Tidak apa-apa ya Ustadz? Baik. Di sini saya ingin tanya terkait dengan ciri-ciri orang yang munafik itu seperti apa sih? Terlebih lagi kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini, di mana dekat dengan yang namanya media sosial. Mungkin bisa dikaitkan antara ciri-ciri orang munafik
dengan di sosial media, karena tanpa kita tahu ya, apakah justru kita termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik tersebut. Sekian pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ciri-ciri orang munafik itu apa saja? Pertama, jika dia bicara maka dia berbohong. Maka orang-orang yang pertama berbohong mungkin akan berat buat dia, tapi kalau terus-menerus berbohong maka dia akan dikenal sebagai seorang pembohong, kata Nabi. Orang kalau sering berbohong maka dia akan dikenal sebagai seorang pembohong. Kalau cuma berbohong sekali kemudian dia minta maaf tidak diulangi lagi, dia tidak disebut sebagai pembohong. Tapi kalau dia ngebohongin orang terus, bicara kalau nggak bohong nggak pernah puas, maka dia adalah seorang pembohong. Nah, orang yang berbohong ini kalau dia bicara pasti dia bohong, itu adalah seorang munafik, ya. Tidak ada kebenaran dalam pembicaraannya, senantiasa mencari-cari cara bagaimana bisa mengelabui orang. Kemudian yang kedua, bila dipercaya dia akan khianat, dia tidak akan menjadi pribadi amanah. Jadi kalau dipercaya sesuatu, ya Mbak tak kasih tahu ya, tapi kamu jangan ngomong ke siapa-siapa. Ya, tapi ternyata sekampus sudah tahu semua gara-gara dia. Ya, dia bicara kepada orang lain juga gitu, kamu tak kasih tahu, tapi kamu jangan bicara ke siapa-siapa. Akhirnya menyebar kemana-mana. Bila dipercaya, khianat. Kemudian yang ketiga, bila berjanji dia mengingkari. Orang-orang yang kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Makanya bagi seorang mukmin menepati janji itu adalah sebuah harga diri. Bagi seorang laki-laki menepati janji adalah sebuah harga diri, ya. Jangan gampang menyelisihi janji. Makanya kalau berjanji usahakan selalu ada kalimat insya Allah. Atau kemudian bisa dikatakan semua ciri-ciri orang munafik itu berkebalikan dengan ciri-ciri seorang mukmin, ya. Dalam surat Al-Mu'minun 1-11 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin itu kalau sholat khusyuk, berarti orang munafik sholat tidak khusyuk, berarti orang munafik tidak sholat, berarti orang munafik tidak menjaga sholatnya, tidak tertib sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang mukmin itu terhadap hal yang sia-sia dia akan meninggalkan. Orang munafik terhadap hal yang sia-sia dia akan memperjuangkan, ya. Dikasih hal-hal yang manfaat nggak mau, tapi malah maunya hal-hal yang tidak manfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang beriman itu menunaikan zakat, membayar zakat, tapi kalau orang munafik nggak bayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang beriman itu yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak homo, tidak lesbi, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istrinya, kepada budak-budak yang mereka miliki, maka untuk hal itu mereka tidak tercela. Orang munafik dia akan berzina, orang munafik dia akan memperbolehkan perzinahan atau malah memfasilitasi perzinahan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu terhadap amanah dan janji mereka menepati. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang beriman itu dalam urusan sholat mereka menjaga, ya, menjaga khusyuknya, menjaga waktunya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah orang yang mewarisi surga firdaus, di dalamnya mereka akan kekal. Berbeda dengan orang munafik, mereka tidak akan mewarisi surga firdaus, tapi mereka akan berada di fi darkil asfal, ya, di neraka yang paling dasar. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillah. Demikian Mbak jawabannya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa masih ada yang ditanyakan? Mari teman-teman, apabila tidak ada yang ditanyakan, sesi tanya jawab akan saya tutup.
Baiknya, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kepada Ustadz, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, sebagai closing statement dari saya, Masyaallah muslimin wa muslimat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jaza yang luar biasa. Di beberapa riwayat disebutkan 70 kali lipat orang yang menyelenggarakan ibadah wajib di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa tidak ada batasan sama sekali kaitannya dengan berapa Allah melipat gandakan amal kebaikan di bulan ini. Bahkan Allah menyediakan pintu surga khusus buat mereka yang sangat membiasakan untuk berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Ya, semua akan dipanggil. Siapakah di antara kalian yang gemar berpuasa? Lalu orang-orang pada berdiri, kemudian diminta untuk masuk surga lewat Babur Rayyan. Dan di Babur Rayyan itu baru akan tertutup manakala seluruh orang yang berpuasa masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang melazimi kebaikan, diberi kesabaran dalam keistiqomahan, senantiasa diguyur oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita diberi ampunan dan dijauhkan dari siksa neraka. Saya Burhan Sodik, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Bunsodi yang telah menebar ilmu dan kebaikan kepada kami. Alhamdulillah, semoga tambah berkah ya Pak Ustadz. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya menyampaikan ringkasan dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa Ramadan merupakan sebuah hadiah bagi umat muslim, maka selayaknya kita berbahagia dan menyambut dengan antusias ketika Ramadan telah tiba. Nah, 10 hari pertama telah kita lewati. Bagaimana upaya dari teman-teman untuk meningkatkan iman dan amalnya? Masih ada 10 hari kedua dan 10 hari terakhir. Mari kita saling menasehati dan bersemangat untuk beramal. Masya Allah, semoga kita termasuk umat-umat yang beruntung di bulan Ramadan ini, diampuni dosa-dosanya, diberkahi, dan diterima amal-amal ibadah dan kebaikannya. Allahumma amin. Insya Allah teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Burhan Sodik selaku pembicara hari ini yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih kepada audiens dengan antusias menyimak acara. Saya Anissa Putri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Burhan Sodik atas penyampaian materinya, dan kami mengucapkan terima kasih untuk saudari Anissa Putri yang telah bersedia memandu jalannya tablik akbar pada pagi hari ini. Acara yang terakhir, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Islahul Amal. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ablana masajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ibrahim Aman. Tak terasa ternyata kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan dapat senantiasa menambahkan amal dan pengetahuan ilmu kita. Saya selaku pewara pada acara Cakram pagi hari ini mengucapkan jazakillahu khairan untuk teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara Cakram pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Sampai bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji dan kawan-kawan semua. Ini alhamdulillah sudah selesai ya. Tapi kalau kita mumpung masih ada kesempatan untuk bicara-bicara kecil ya istilahnya ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau kalau tidak ada saya akan tanya untuk kegiatan Ramadan setelah ini apa Mas? Soalnya kita itu kadang kalau sementara ini lupa gitu kadang mau bicara-bicara, lah mumpung di sini mungkin kita bisa ya, karena daripada nanti membuka lagi. Apa ini harus ditutup atau bagaimana? Halo Mas Haji. Kok nggak kedengaran ya? Izin masuk Pak. Paling nanti setelah terdekat nanti ada kajian lagi kayaknya, Pak. Sepertinya nanti ada kajian lagi Pak. Iya. Ya baik Imam. Ya nanti mungkin kita perlu ngobrol-ngobrol ya Mas mengenai kegiatan lagi, perlu kita intensifkan mungkin karena saya aja masih agak jarang ya bicara dengan Mas Aji ya. Jadi kemarin yang menghubungi Mbak Egi kelihatannya ya, Mbak Egi. Ya nggak apa-apa. Jadi kita perlu menambah akrab ya, menambah erat silaturahim kita. Jadi, ya, walaupun mungkin secara daring tidak apa-apa. Nah ini kalau rasanya itu kalau mumpung masih ketemu itu kan daripada tidak bicara kita kok langsung biar gitu, langsung diam gitu, rasanya ingin bicara gitu.
Maksud saya itu gitu. Jadi yang Ramadan ini yang terdekat kapan kegiatannya? Kalau bisa nanti ada koordinasi lagi ya, karena tadi juga ada saran dari Ibu Ketua Jurusan kalau kita itu kalau mengadakan kegiatan mungkin lebih baik lagi apa namanya itu pemersiapannya itu ya, misalnya di dalam pembuatan surat itu. Ya itu nanti kita perlu bicara-bicara lah. Jadi untuk semuanya aja, tidak hanya untuk Mas Haji karena Rohis untuk semua ya. Itu. Ini yang di sini ini memang kita tidak membuka mahasiswa luar jurusan, Mas. Sebetulnya untuk umum ini Pak, seluruhnya bisa masuk sih. Tadi ada juga dari jurusan lain kayaknya, dari biologi kayaknya aku udah lihat tadi. Ada masuk. ya? Iya ada. Kalau saya catat tadi yang hadir dari Bapak Ibu dosen itu yang namanya muncul itu ada Bu Kristi, Bu Martini, Bu Nas, Bu Debi, terus Bu Yulianti, juga ada Pak Diamond ya, tapi Pak Diamond itu sebentar kelihatannya. Kemudian mahasiswa yang hadir ada 28. Mungkin ada yang masuk terus keluar lagi. Itu yang saya catat ada Mas Ahmad Prayogi ya, Ahmad Prayogi. Kemudian ada Mas Haji ya, Mas Haji Supriyo, kemudian ada Mbak Alia, ada Mbak Anggun, ada yang kelima itu Mbak Anissa Putri, yang 6 itu Mbak Arfianti, yang ke-7 Mbak Asvina, 8 itu, oh ini dikurangi 1 itu Pak Burhan Sodik tadi Ustadz. Kemudian jadinya hanya 27 ya. 27. Terus ada Mbak Dwi Irfanti, ada Mbak Egi Nur Aini, yang ke-10 itu, wah sayang, ini kalau di sini nomornya 12 ya, Mbak Ervina, terus dan seterusnya ya. Ini saya tulis nanti saya bacakan, nanti malah kok kayak gitu kok dibacakan. Kadang saya tuh nggak pede gitu. Tapi perlu saya bacakan nanti, mungkin saudara sudah mendata Mas. Kalau perlu didata yang hadir siapa. Kan tadi sudah mengisi daftar hadir ya. Emang belum sempat sih. Yang belum sempat lah itu daftar hadirnya nanti dilihat perkembangannya itu. Kalau tidak daring itu kan Ramadan yang kilau ini, yang Cahaya Kilau Ramadan ini pesertanya bisa banyak sekali karena biasanya ya diadakan di depan halaman jurusan ya. Kalau tidak